Apa? Sial, Andrew datang. Tak apa takut Andrew masuk. Aku tinggal bilang padanya, dia yang mau kunikahi itu kamu, dasar penggoda. Dengan semua tamu ikut dia. Apa? Rencananya aku minta ibu membawa ayah dan keluarga Ki supaya pertunangan beralih ke aku. Penasaran biar Andrew dipermalukan dan ditolak di depan umum. Aku nggak nyangka anak sialan ini bawa semua tamu ke sini. Kak Minzu, kakak tak apa-apa. Adikmu datang selamatkan kau. Tenang, jangan takut. Pintu terkunci, mereka nggak bisa masuk. Kita sudah sampai. Kakak, kamu malah tidur dengan tunanganku. Selamat ya. Selamat. Selamat. Aku sudah berhasil bertunangan dengan Chi Gaofei. Tapi kenapa sesak sekali? Yang seharusnya diejek hari ini adalah Andrew yang dicampakkan. Tak apa, kamu sebentar lagi menikah, masuk keluarga Chi, jadi nyonya kaya. Level itu tak akan bisa dicapai Andrew seumur hidup. Dasar bodoh, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Ki. Ayah, lagi pula menikahi putri keluargaan. Bukannya tujuannya cuma untuk bantu keluarga Chi, kuasai keluargaan. Menikahi Andrew kampungan itu lebih baik menikahi Mingzu. Undangan pertunangan sudah dikirimkan ke semua keluarga kaya di kota, dan semuanya tertulis nama Andrew. Undangan itu mahal sekali. Masa kita tidak bisa kirim ulang? Pokoknya, selama kita tahu siapa pengantin wanitanya, Ki Gaofei, keluarga Ki. baru mikirin Nonaan. Mungkin punya orang yang disukai. Bikin Pak Zuang hampir hancurkan kantornya. Nonaan mau tunangan. Dia mau robohkan perusahaan ini. Keluarga Ki hampir bangkrut. Mana mungkin mereka bisa bahagiakan Ruru? Ruru, tidak bisakah kamu menungguku? Pak Zuang, ini... Salahku tak temukan Ruru lebih awal. Biarkan dia bertunangan dengan orang lain. Pak Zuang, itu... Ku sudah kerja keras 10 tahun. Memikirkan Ruru tiap hari. Dia lupakanku begitu saja. Pak Zuang, Anda... Aku akan lihat pria macam apa dia. Kalau dia tidak pantas untuk Ruru, ku sendiri yang akan merebutnya kembali. Bisa-bisa orang mengira kamu pengantin prianya. Dia tidak setinggi atau setampan aku. Tidak sekaya aku. Ruru, apa sih yang kamu lihat dari dia? Sedikit orang lebih kaya darimu. Kirim hadiahku ke sana. Baik, Tuan. Ruru, jika ini kebahagiaan yang kamu inginkan, aku akan membiarkanmu memilikinya. Mantan pacarmu di panggung apa? Nangis begitu? Wanita itu terlihat familiar. Rasanya, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bukan urusanmu. Terima kasih Tuan Zuang, orang terkaya, atas hadiah pernikahan untuk pengantin baru. Cek 1 miliar. Uang ini semua untuk Nonaan. Apa? Zuang Zisheng sudah gila. Memberikan 1 miliar begitu saja. Apa katamu? Itu kenyataannya. Ini kan bukan pernikahan. Kenapa dia ikut campur? Dan memberi sebanyak itu, aku mau lihat keluarga Ki dan An hancurkan diri sendiri. Tapi 1 miliar. Yang tiba-tiba ini cukup untuk bangkitkan kedua perusahaan bangkit kembali. Zuang Zisheng, kamu memang harus melawanku, ya? Nona, tindakan Tuan Zuang sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu percaya diri. Menarik. Sejauh ini, hanya satu orang yang berani menatapku tajam seperti itu. Selain dia, yang lainnya berakhir mengenaskan.
Aku tak cuma akan menatapmu tajam, aku juga berani menendangmu. Hei, apa pelayan lupa memberimu kantong plastik? Soalnya, kamu benar-benar pandai berakting. Aku, kau. Kenapa rasanya malah agak enak ya? Tuan Zuang, Anda ditendang? Perlu cari pengawal. Kabari perusahaan Shengyi untuk kirim orang besok. Baik, Tuan. Tak kusangka Mingzu kenal. Tuan Zuang bisa membuat Tuan Zuang mengeluarkan 1 miliar begitu saja. Mingzu, kebanggaan keluarga An. Mingzu, kenapa kamu tidak kenalkan Tuan Zuang pada kami? Kalau begitu, jika keluarga An dan Qi bisa bekerja sama dengan grup Zuang, itu akan lebih berharga daripada cek 1 miliar. Aku akan temui Tuan Zuang. Zhuang Zisheng. Siap-siap saja kena hajar. Dia lagi. Baju kemarin total 500.000. Tinggalkan namamu. Akan segera hubungi kamu. Tak mampu bayar akan kupotong. Kakimu yang tak bisa diam itu biar impas. Biar ku buat jadi 1 juta. Dasar sok jagoan. Kau. Kenapa aku selalu ingin memukulnya? Kenapa aku tidak merasa marah, tapi malah tidak tahan, ingin mengobrol dengannya. Aku telepon Zhuang Zisheng dulu. Apa-apaan ini? Tuan Zuang, kenapa Anda ditendang lagi? Cari tahu latar belakang wanita itu. Baik, saya akan segera periksa. Di mana pengawas tinggi? Kenapa belum lapor? Dia kebanyakan uang, mau bayar denda. Kalau uangnya kebanyakan, Sebar di jalanan. akan ku cari segera. Presiden Wen, Grup Leng Meng, bicara kerjasama dengan Anda. Kamu jarang berjemur akhir-akhir ini. Tak sangka Tuan Zuang perhatian. Sering-seringlah berjemur, supaya tak ada yang panggil kamu si bodoh pucat. Karena skandal Leng Meng Media, saham mereka turun beberapa poin 2 hari ini, membahas kerjasama. Memang dia pantas. Baik-baik. Tuan Zuang, ini kopi Anda. Terima kasih sudah berkontribusi pada kanker kerongkonganku. Buat lagi. Aku cuma ingin buatkan kopi panas. Untuk menghangatkan Tuan Zuang. Sekarang, hatinya cuma penuh amarah. Tapi aku punya dokumen yang sangat penting di sini. Yang butuh tanda tangan Tuan Zuang langsung. Aku harus... Bagaimana? Asisten Lee, kau saja yang pergi. Kau saja. Lagi pula, kau harus antar kopi. Halo. Permisi, apa ini? Kantor Zhuang Zisheng. Apa ini ruangan Zhuang Zisheng? Apa kamu pengawal baru Shengyi? Ya, Wajahmu tak asing. Aku lihat kamu di KTV. ya. Karena kamu seorang pengawal. Harusnya kamu tidak takut dimarahi. Mama. Apa maksudmu? Dokumen ini untukmu. Masuk dan berikan pada Pak Zuang. Tunggu, Pak Zhou kirim pemberitahuan. Segera. Ke ruang rapat. Ada pengumuman penting. Kamu pengawal baru. Ikut juga, Pak. Saya Putri Keluargaan. Terima kasih atas hadiah di pesta pertunangan. Saya suka. Apakah keluargaan bisa kerja sama dengan Pak Zuang? Mari makan malam bersama. Luru kirim pesan. Tapi kenapa dia sopan banget? Apa dia lupa aku? Atau dia mau jaga jarak? Rapat ini umumkan grup Zuang kerjasama dengan keluargaan.
Ternyata benar dia Zhuang Zisheng. Keluarga. An cuma perusahaan kecil. Mana pantas mereka bahas kerja sama langsung sama Pak Zuang? Semuanya ada keberatan. Saya keberatan. Pecat dia. Baik. Berani kau pecat aku? Kamu siapa? Zhuang Zisheng, aku nyonya besarmu, Anru. Aku nyonya besarmu, Anru. Aku ini bibi besar Anru kalian. Dari mana wanita galak ini? Berani sekali dia panggil. Nama lengkap Tuan Zuang si iblis. Dia Karimati. Wajah Tuan Zuang suram. Dia cari perhatian pakai cara ini. Tapi trik ini pada Tuan Zhuang yang menjauhi wanita sama sekali tidak mempan. Tunggu saja dia bikin Tuan Zhuang marah, lalu di blacklist seisi kota. Jangan sampai dia melampiaskannya pada kita. Tenang. Zhuang Zisheng. Tetap tenang. Ruru. Aku sangat merindukanmu. Ruru, kenapa kamu baru mencariku sekarang? Aku dikirim ke luar negeri. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kukira kamu sudah menikah. Tanya saja. Jadi apa kamu sekarang? Lajang. Aku juga lajang. Kita benar-benar jodoh dari surga. Zhuang Zisheng, lepasin aku dulu. Ruru, aku sangat merindukanmu 10 tahun ini. Kenapa orang ini jadi begitu tampan? Badannya juga terlihat bagus. Ruru? Sentuhlah sepuasmu. Kenapa setelah 10 tahun kamu jadi pintar merayu begini? Nona Anyang menelepon. Kerjasama itu belum Anda balas. Cek 1 miliar. Kerja sama grup Zhuang dan keluargaan. Salah orang. Kukira orang lain. Kalau tidak, mana mungkin dia pantas kerja sama dengan grup Zhuang. Tolak dia. Jangan biarkan telepon lagi. Baik. Tunggu. Setujui saja dulu. Aku punya rencana yang lebih baik. Apa kamu tidak dengar aku bilang setujui dulu? Yang bisa menekan balikan keputusan Tuan Zuang akhirnya muncul. Pergilah. Aku tak sangka Tuan Zuang setuju kerjasama. Mingzu, putri ayah yang baik. Mulai hari ini, urusan keluargaan kuberikan padamu untuk kelola. Sayang kakak, tidak bisa kelola perusahaan. Kakak harusnya dapat saham. Kakakmu besar di desa, mana bisa dibandingkan denganmu yang sudah biasa sejak kecil. Kalau tidak, mana mungkin kamu menangkan hati Tuan Zuang? Jadi dia gadis desa. Untung saja aku menikahi Mingzu. Kamu harus belajar tata krama dari adikmu. Apa kamu bicara padaku? Tuan Zuang, Anda sudah datang. Tuan Zuang, silakan duduk di sini. Tuan Zuang tampan sekali. Andai dia mengejarku. Silakan. Tuan Zuang, apa Anda salah duduk? Tuan Zuang, terima kasih sudah bersedia hadir. Tuan Zuang, jadi kapan kita tanda tangan kontraknya? Tidak usah buru-buru. Saya berencana berinvestasi di perusahaan baru. Industri ini sedang naik daun, mendatangkan banyak keuntungan. Tuan Zuang, saya penasaran perusahaan mana yang Anda maksud? Shenji Security Company. Anru, duduk yang benar. Jangan ganggu Tuan Zuang.
Maaf, Tuan Zuang. Tidak apa-apa. Tuan Zuang keamanan Sheng Yi itu, keluarga Qi juga tahu. Perusahaan kuda hitam dari luar negeri muncul 2 tahun terakhir. Saya cuma mau tahu, apakah keluarga An dan Qi bisa investasi bareng dengan Anda, Tuan Zuang? Setelah terhubung dengan grup Zuang, keluarga Qi akan bangkit kembali. Saya tidak terima kurang dari 2 miliar untuk investasinya. Zuang Zisheng kejam. Harga dari aset gabungan seluruh keluarga Qi dan An. Gao Fei, 2 keluarga kita masing-masing keluar 1 miliar. Tuan Gao beri Mingzu 1 miliar hadiah tunangan keluargaan. Enak sekali. Aset keluarga Qi saat ini susah kumpulkan 300 juta. Aku masih harus cari cara agar keluargaan bayar lebih. Bagus. Mingzu, bintang keberuntungan keluarga kita, dia kelola perusahaan. Keluargaan pasti makmur. Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Aku salah perhitungan. Aku pergi dulu. Kenapa kamu begini? Tuan Zuang saja belum bilang mau pergi. Aku juga pergi. Oke, hati-hati Tuan Zhang. Ruru, apa aku hebat hari ini? Ya, Tuan Zuang cuma gerak bibir. Langsung dapat investasi 2 miliar. Itu belum seberapa. Kalau bibir kita bersentuhan, aset triliunan grup Zuang bakal jadi milikmu. Sialan kau, Zuang Zisheng. Kenapa setelah besar kamu jadi tak tahu malu begini? Ruru, waktu kecil kamu melindungiku. Sekarang aku bisa melindungimu. Gimana kalau kita menikah? Zuang Zisheng katanya mau melindungiku. Mau balas dendam kan? Masa kecil aku pernah menendangmu. Mau menyiksaku seumur hidup? Ruru, Tuan Zuang, apa Anda di dalam? Presdir Zuang, ada yang ingin kubicarakan. Untung kacanya satu arah. Dia tidak bisa melihat ke dalam. bukan begitu. Apa aku begitu memalukan? Ayolah. Kebersamaan kita inilah yang tidak boleh terlihat kalau tidak rencananya bisa ketahuan. Duduk tenang, ayo jalan. Hei. Hei. Hasilnya, Mingzu, apa Presdir Zuang setuju turunkan investasi sedikit? Tidak penting. Asal Presdir Zuang suka padaku, keluargaan akan untung besar. Mingzu memang hebat. Tak seperti Andrew si pemangkang. Harusnya dinikahkan dulu. Supaya yang liar ini tak merusak suasana hati Presdir Zuang. Nona An, Presdir Zuang masih rapat. Silakan duduk dan istirahat sebentar di sini. Tunggu asisten Presdir mengatur langsung tempat duduk di area kerja. Asisten Lee, panggil saja aku Andrew. Baik, Nona Andrew. Selain Kak Zisheng, aku belum pernah lihat asisten Lee sopan pada siapapun. Siapa wanita itu? Itu pengawal pribadi Presdir Zuang dan juga tamu terhormat Presdir Zuang. Kamu jangan sampai menyinggungnya. Bukankah dia cuma pengawal pribadi? Ujung-ujungnya cuma pelayan. Hei, buatkan aku secangkir kopi.
buatkan aku secangkir kopi. Hei, apa kau tuli? Sudah kubilang buatkan kopi. Apa kau cacat? Maksudmu, aku tidak punya tangan dan kaki. Maksudku kau tidak punya otak. Gadis baru itu, dia berani sekali. Nona Ruan, teman masa kecil Tuan Zuang. Satu-satunya yang diizinkan, bebas keluar masuk perusahaan. Calon nyonya masa depan, dia berani memarahi Nona Ruan. Aku tak menyangka Tuan Zuang sedingin es bisa jatuh cinta. Aku pengen lihat dia ngamuk demi wanita cantik. Pantasan tanganku gatal. Ruan Meng. Menyebalkan seperti waktu kecil. Kau berani memukulku. Maaf, kebiasaan kerja. Sudah kubilang ini kebiasaan kerja. Kau. Aku akan minta Zisheng memecatmu. Bawakan kopinya ke sini sekarang. Kau harus takut dan tebus kesalahan. Sudah terlambat. Akan kuadukan semuanya pada Zisheng. Kau ini dramatis sekali. Bukankah kita sudah sepakat aku yang menjemputmu? Apa tidak lelah lari ke sini sendirian? Aku pengawal pribadimu. Pribadi, ya? Apa yang kau pikirkan? Zisheng, aku dibully pelayan. Kamu harus belain aku. Aku cuma suruh dia tuangin segelas kopi buat aku. Dia malah berdiri dan pukul aku. Kalau paman dan bibi di sini, mereka pasti belain aku. Zisheng. Ternyata kamu Kemampuan Nona Ruan memutarbalikkan fakta hebat. berani duduk di kursi Zisheng? Habis kau. Ruru, minum kopi panas saja sekarang. Kopi dingin gak bagus buat lambung. Mulai sekarang biar aku sendiri yang buatkan untukmu. Kamu, Anru, orang itu. Siapa yang kamu sebut orang itu? Zisheng, aku... Maaf, Enggak kan dia. maaf. Maaf. Hei. Dia kecil suka sama kamu. Sudah 10 tahun. Kamu gak ada rasa sama sekali. Hah, dari kecil, aku sudah tolak dia. Aku gak pernah suka dia. Aku bahkan gak pernah lihat wajahnya dengan serius. Kedatangannya ke perusahaan, itu diatur papaku. Papamu. Ya. Dia mendesak soal pernikahan. Ngomong-ngomong, Ruru. Malam ini, datanglah ke rumahku buat makan malam. Ibuku juga kangen kamu. Bibi sangat baik padaku waktu aku kecil. Aku harus pergi menemuinya. Oke. Ruru mau pulang ketemu orang tua. Langkah selanjutnya, urus surat nikah kan? Ayo jalan. Meng Meng Zisheng memang dari kecil begitu. Dia menjauhi wanita dan tak kenal ampun. Tante kenalkan kamu dengan tuan muda lain. Bocah itu minta dihajar. Keluarga Zuang cuma dia. Kalau nggak tertarik wanita, bawa pria pulang buat kulihat. Dia belum punya pacar. Mau putus keturunan keluarga Zuang. Om Tante, bagaimana kalau biarkan aku bertunangan dengan Zisheng dulu? Asalkan Om dan Tante setuju, dia pasti tidak akan menolak. Ya. Oh, Zisheng sudah pulang. Ya. Tahu jalan pulang juga kamu. Kalau begitu aku pergi. Zisheng bisa bicara baik-baik dengan ayah. Tergantung orang tua itu bisa bicara baik denganku. Zuang Zisheng. Begitukah caramu bicara pada orang tua?
Hormatilah orang tuamu. Oh, Tante, aku kembali. Ayah. Ibu. Aku pulang. Aku tidak mendampingi Zisheng saat tumbuh dewasa, jadi Zisheng selalu membenciku. Dia sudah bertahun-tahun tidak memanggilku ayah, tapi hari ini dia malah... Perasaan yang tidak asing ini? Kamu pasti Ruru? Ruru sudah besar sekali. Kamu cantik sekali. Zisheng bawa kamu pulang makan malam dan tidak bilang padaku. Tante bisa masakin kamu beberapa hidangan lagi. Gak apa-apa, Tante. Ini sudah banyak kok. Ayo duduk. Duduklah. Apa Zisheng marah? Sudah 10 tahun dia tak jumpa Ruru. Ruru masih memukulnya seperti waktu kecil. Dia pasti kesal, tidak senang. Sudah kuduga, Zisheng CEO grup Zhuang, orang terkaya di sini. Mana mungkin dia tahan wanita ini yang selalu menyinggungnya. Ruru mengabaikanku sejak dia masuk. Duduk dan makanlah. Kurasa Zisheng tidak pacaran, karena dia belum menemukan orang yang bisa menaklukkannya, istri yang galak. Salah? Itu karena dia menunggu Ruru. Tante, yang aku bicarakan tadi. Soal itu lihat pendapat Zisheng. Bukankah Om harap Zisheng dan aku Ikut kata tantemu saja. tak ada yang bantu? Aku urus sendiri. Aku akan membuatmu lenyap seperti 10 tahun lalu. Ada masalah di perusahaan? Kok kamu bisa tahu aku di sini? Memang agak rumit sih. Sheng Yi dapat pesanan baru. Clean mau kita beri pelajaran ke seorang wanita. Mereka juga mau paksa. Dia keluar negeri dan hilang. Liu Sheng, kita ini grup keamanan, bukan mafia. Aku kan sudah pernah bilang, pesanan apapun yang melanggar etika kita, tak peduli berapa bayarannya, kita nggak akan terima. Bos, aku tahu aturan perusahaan. Pesanan ini agak unik. Siapa yang pesan? Grup Ruan. Ruan Meng. Mereka demi memaksa kita ambil pesanan. Sampai bawa-bawa nama grup Ruan buat menekan kita. Grup Ruan dulu memang oke. Tapi sekarang cuma perusahaan cangkang kosong kayak grup Ki. Harus takut sama dia? Bukan takut sama dia sih. Hanya saja... Begini, wanita yang mau dia kasih pelajaran, itu aku. Ya. Mereka tawar berapa? 2 juta. Naikkan jadi 3 juta. Dan kita ambil, tapi kita harus tanda tangan kontrak di awal. Segala konsekuensi yang muncul, nggak ada hubungannya sama grup kita. Baik. Tadi orang yang bicara sama kamu, siapa? Pria itu. Seorang teman. Teman macam apa? Apa yang dibicarakan? Cari uang. Ruru, asal kamu mengangguk. Seluruh grup Zhuang jadi milikmu. Bukan punya aku. Yang sepenuhnya aku kendalikan di tanganku, diakui dunia, baru benar-benar milikku. Mudah didapat lewat status seseorang, bisa diambil kembali dengan mudah. Persis seperti warisan ibu yang ayah berikan ke An Mingzu. Cuma kemampuan pribadi yang nggak bisa diambil orang lain. Aku mau pakai kemampuanku ambil kembali. Apa yang jadi hakku? Ruru, kamu benar-benar nggak berubah sedikit pun. Aku makin suka sama kamu. Kamu berubah. Berubah? Apanya? Kamu jadi makin genit diam-diam. Aku genitnya terang-terangan. Satu juta. Tinggalkan Zisheng, pergi ke luar negeri. Bonus 1 juta lagi. Total 2 juta. Cukup untuk orang udik sepertimu? Ini 5 yuan untuk daftar di rumah sakit. Untuk periksa otakmu yang rusak bisa disembuhkan. Kau? Ini kesempatan terakhir yang kuberikan.
Dasar udik, kau takkan pernah dapat 2 juta seumur hidupmu. Makasih kopinya. Pelayan. Dia yang bayar. Lakukan sekarang. Aku akan transfer uang mukanya sekarang. Nona, Anda belum bayar. Andrew, aku sudah beri kau kesempatan. Tapi kau malah memilih cara keras. Ruan Meng, aku juga pengawal. Yang benar saja. Orang-orang ini kusewa dari Shengyi dengan harga mahal. Petarung terbaik, mereka semua juara daerah. Dengan kemampuan amatirmu, kau pikir bisa menangani mereka? Asisten Liu, anak buahmu kerja bagus. Sisa bayarku transfer padamu. Paksa dia ke luar negeri hari ini. Kau mengerti? Nona Ruan, karena Anda sudah konfirmasi misi selesai, maka tanda tangan saja di sini. Setelah ditanda tangan, perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas hasilnya. Shengyi cukup berhati-hati ya. Pantas saja kalian bisa sesukses ini. Aku sudah transfer sisanya. Kalau begitu, Shengyi, terima kasih dukungan Nona Ruan. Aku pergi dulu. Terserah. Kalian mau apakan dia? Bos, Bos, Dia sudah pergi. kontraknya sudah ditandatangani. Dia hobi selesaikan masalah pakai uang. Kali ini, biar dia bayar buat pelajaran. Bos, dia bongkar Shengyi. Kita harus apa? Melakukan bisnis kotor begini, dia harus berani membongkarnya dulu. Lagi pula, bukannya kalian tidak kerjakan tugas. Hanya saja aku cuma kabur. Orang udik coba-coba mengakaliku. Apa Nona? An sudah datang. Enru itu malas sekali kerjanya. Mungkin dia sudah tidak mau kerja lagi. Sepertinya tidak. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Mungkin dia tidak bisa datang lagi. Dia sudah mati. Tutup mulutmu. Tuan Zuang akhirnya punya sedikit rasa kemanusiaan. Kalau Nona An pergi, Tuan Zuang mungkin bakal makin gila. Aku harus cari Nona An. Nona Ruan, waktu itu Andrew menyinggungmu dan diberi pelajaran Tuan Zuang. Bisa dibilang, Zisheng selalu memanjakanku. Tuh kan, ku bilang juga, Andrew berani menyinggungmu. Entah mati di mana dia. Aku dengar. Kalian bilang ke semua orang aku sudah mati. Ku dengar kau bilang ke semua orang aku sudah mati. Kau tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas lihat. Lihat apa? Bukan apa-apa. Kalau kau berani mengadu ke Zisheng, habislah kau. Ya ampun, Nona Ruan. Kau mengancamku. Mengancamku dengan begitu sombong. Kau mau uang tutup mulut berapa? 1 juta. Uang tutup mulut ditambah ganti rugi tekanan batin kemarin. Sepakat? Uang Nona Ruan gampang sekali didapat. Kau mau cari Zisheng kan? Ayo, pergi bersama. Sesuai klise drama TV pada umumnya. Aku bisa menebak rencanamu. Nona An, aku datang mencari Zisheng untuk bicara soal pekerjaan. Tega sekali kau, pengawal Zisheng. Pukulku sesuka hati. Aktingmu bagus sekali. Nggak mau jadi aktris. Zisheng sedang bahas bisnis dengan mitra grup Zuang. Begitu mereka keluar, reputasimu hancur. Aktingmu jago banget. Pernah kepikiran jadi artis.
Zisheng lagi bersama banyak mitra grup Zuang bahas bisnis. Begitu mereka keluar, reputasimu bakal hancur. Kamu pukul diri sendiri? Urusanku apa? Kenapa di sini nggak ada CCTV? Kamu bilang apa? Kamu mau ngapain? Nggak ada CCTV. Beraninya sombong mentang-mentang nggak ada CCTV. Zisheng, Andrew menghajarku sampai begini. Kamu harus mintakan keadilan untukku. Andrew pengawalku. Kalau dia pukul kamu, berarti kamu berniat mencelakaiku. Untung nggak ada CCTV. Kalau nggak, kamu sudah di penjara. Persis seperti waktu kamu kecil. Sejak kamu pergi, Zisheng datang. Cek kamar ini tiap hari. Dia larang siapapun sentuh kamar ini. Dia bahkan bersihkan debu sendiri. Anak itu. Ngomong-ngomong Ruru, kamu sudah punya pacar. Terus menurutmu, Zisheng gimana? Zisheng. Jadi, bagaimana menurutmu soal Zisheng? Zisheng orangnya hebat. Pintar dan tampan. Juga bisa diandalkan. Hanya saja kami sudah terlalu akrab. Dia rasanya lebih seperti keluarga. Ruru, Tante anggap kamu seperti anak sendiri. Tak peduli kamu dengan siapa, Tante akan mendukungmu. Terima kasih, Tante. Zhuang Zisheng, kenapa kamu bengong di situ? Apa yang pecah? Hatiku yang hancur. Tempat ini tak berubah sama sekali. Ya. Karena dia pikir kita terlalu akrab. Berarti Ruru pasti suka tipe yang dingin dan cuek. Aku pergi dulu. Tante, masakannya tak berubah sama sekali. Baunya harum sekali. Tante masak hidangan spesial buatmu. Makanan favoritmu. Jangan sungkan makan aja. Terima kasih, Tante. Zhuang Zisheng mana? Dia belum keluar. Tadi keluarga Ruan datang. Mau bicara dengan Zisheng soal pertunangan dengan Ruan Meng. Zisheng bilang akan pertimbangkan. Pertunangan. Pertunangan. Zisheng sudah dewasa. Perlu pikirkan pernikahannya. Ruru, apa? Kamu marah? Enggak. Mana mungkin aku marah. Aku cuma mau bantu dia memikirkannya. Sudah kubilang, Ruru suka pada Zisheng. Dia sendiri tak sadar. Dia kira itu cinta keluarga. Taktik psikologi terbalikmu hebat sekali. Pasti dong. Apa yang sedang kulakukan? Apa kamu hilang ingatan? Aku jelas-jelas menganggapnya keluarga. Kalaupun dia benar-benar bertunangan, kenapa aku harus marah? Kalian tumbuh bersama. Ikatan kalian lebih dalam dari keluarga. Sobek satu halaman lagi. Tapi cinta itu beda. Cinta tentang kebutuhan dan hasrat. Dua orang saling tertarik dan tumbuh bersama. Tidak ada tempat untuk orang ketiga. Mungkin tanpa menyadarinya, kamu sudah jatuh cinta pada Zisheng. Itu sebabnya kamu tidak bisa menerima pertunangannya. Sedang apa kamu di sini? Aku tahu, Ruru. Pasti datang memanggilku makan malam. Kamu ciumku bilang mau nikah, tapi masih pertimbangkan nikah sama orang lain. Sekarang kamu berani bersikap dingin padaku. Ruru, apa yang kamu lakukan? Tidak.
Kamu mau menikahi Ruan, Meng? Kami kan bermusuhan. Kapan aku pernah pertimbangkan pernikahan? Dasar, selingkuh. Siapa? Aku... Kita bersandiwara begini. Kalau nanti putra kita tahu, bagaimana kalau dia marah? Atau dia dipukul sampai cacat? Kita harus apa? Demi Ruru tunjukkan perasaannya. Zisheng rela dipukul 100 kali. Lagi pula, Ruru tahu batasan. Dia tidak akan membuatnya celaka. Kalau menurutku, kamu harus menikahi istri seperti ini. Dia membawa keberuntungan. Ya, kamu juga membawa keberuntungan. Ruru, jelaskan dulu sebelum memukulku. Tunangan apa? Pertimbangan menikah apa? Aku cuma suka padamu. Tapi Paman dan Bibi barusan bilang, kamu mau bertunangan dengan Ruan, Meng. Aku, Suang Zisheng, tak bisa menikahi Andrew. Lebih baik lajang selamanya. Tua, sendirian. Apa barusan kamu cemburu? Kamu menyukaiku, kan? Iya. Memangnya kenapa kalau iya? Kalau begitu, ayo menikah besok. Gak mungkin. Kamu terlalu terburu-buru. Tapi, aku mungkin akan pertimbangkan pacaran denganmu dulu. Andrew, segera pulang. Ada yang mau aku umumkan? Keluargaan pasti cari mati. Ayah, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Prasdir Shenji Security. Sangat misterius. Tak pernah hadir acara atau temui rekan bisnis. Kenapa kalian ingin menemuinya? Karena 2 miliar yang diminta Prasdir Zhuang terlalu banyak. Keluarga Qi mustahil bayar 1 miliar. Kami harus lihat apa bisa membuat Prasdir Shengyi berbaik hati dan bernegosiasi. Kami ingin lihat karisma Prasdir jenius yang ubah grup Shengyi. Jadi, perusahaan keamanan terbesar hanya dalam setahun sekalian membicarakan kerjasama. Tenang, Direktur Niu, kamu hanya perlu mempertemukan kami. Lalu kami akan atur Andrew bertunangan denganmu. Ini hal mendesak yang kalian maksud. Pernikahanmu memang mendesak. Umurmu sudah tidak muda lagi. Ini adalah direktur di grup keamanan Shengyi, New Zhengzi. Milik Shengyi. Dia manajer departemen apa? Aku bahkan belum pernah dengar nama itu. Nona An juga tertarik padaku. Aku hubungi Prasdir besok. Selesaikan urusan kita cepat. Itu benar-benar keberuntungan bagi Andrew. Begitu ya? Apa aku benar-benar seberuntung itu? Apa yang kau lakukan? Aku sudah punya pacar. Berkah sebesar ini, kalian bertiga nikmati saja sendiri. Dia punya pacar. Pacar bagus, macam apa? Yang mungkin dimiliki gadis desa. Paling cuma pegawai rendahan perusahaan. Mana bisa dibandingkan dengan manajer Niu? Anak durhaka ini. Tenang saja, manajer Niu. Meski harus kami ikat, kami akan membawa Andrew dan menyerahkannya padamu. Tak ada yang boleh merusak rencana besar kita. Bos, siapa itu New Zhengzi? Dia wakil manajer tim, cuma manajer kecil, bos. Apa kau mengenalnya? Keluargaan berencana menjodohkanku dengannya. Kurasa sebaiknya kita segera bereskan keluargaan. Tidak perlu. Aku lebih suka melihat mereka hancur sendiri. Hubungi mereka untuk pertemuan. Baik. Andrew, ternyata memang kamu. Kamu sadar salah waktu itu. Dikejar ke Shengyi buat minta maaf. Kamu sadar aku supervisormu. Lebih baik dari pacarmu yang pecundang. Mentalmu kuat juga ya. Orang normal hidup sepertimu. Sudah lama bunuh diri? Masih mulut besar. Cari siapa kalau bukan aku? Aku cari bibimu.
Lihat tuh. Bibi keduamu lagi kedap-kedip di langit. Lain kali ketemu, bakal ku bikin kau menyesal. Itu berlaku buatmu juga. Kamu bakal menyesal duluan sebelum aku. Supervisor, Niu. Saya sudah pakai semua koneksi, tapi belum bisa kontak CEO. Sekarang harus bagaimana? Anda hebat, Supervisor. CEO misterius setuju ketemu kita. Supervisor, Anda pasti sangat penting bagi CEO. Bukan apa-apa. Supervisor Niu bantu kami kali ini. Kami pasti cari kesempatan untuk serahkan Andrew pada Anda. Andrew, wanita jalang itu berani meremehkanku. CEO Sheng Yi ada di pihakku. Nanti ku nikahi dan bawa pulang. Kujinakkan dia dengan benar. Asisten Liu. Supervisor Niu, CEO ingin bertemu Anda. CEO, kagumi bakat dan rencana promosiku. Masa kejayaanku Niu Zhengzi akhirnya tiba. Pak CEO. Hai. Rapat selanjutnya. Jadi, Anda presiden misterius kami. Dilihat dari wajah Supervisor Niu, kejutan yang misterius. Maaf, Presdiran. Itu semua salah paham. Andi Shing yang memaksaku. Saya salah, Presdiran. Kamu bukan menyesal, baru sadar. Kamu cari masalah dengan orang yang salah. Dan ketakutan? Sudah kubilang, kamu akan menyesal saat kita bertemu lagi. Presdiran, saya salah. Presdiran, saya salah. Presdiran. Bos, An Mingzu dan Qi Gaofei masih menunggu di bawah. Beritahu mereka, aku sangat menghargai keluarga An dan Qi. Aku tulus ingin kerjasama dengan mereka. Bos, Anda mencoba memancing mereka untuk memuntahkan 2 miliar. Keluarga Qi pinjam ke sana-sini. Paling banyak kumpul 500 juta, sisanya dia pasti suruh An Mingzu bayar. Perusahaan keluargaan dikelola An Mingzu. Keluargaan yang keuangannya bobrok harus kumpulkan 500 juta. Dia terpaksa tempuh cara ilegal. Hebat, Bos. Mereka tak mau menyerahkan saham warisan ibuku. Aku ambil alih seluruh keluargaan. Bukankah Bu Presdir sudah setuju bertemu kami? Maaf, Bu Presdir ada urusan lain. Bu Presdir minta saya sampaikan, beliau selalu menghargai keluarga An dan keluarga Qi, dan lewat kerjasama ini, kita semua bisa jadi teman. Grup An menghargai kedua keluarga kita. Gaofei, kalau bisa kumpulkan 2 miliar, aku yakin nanti kita dapat untung lebih besar. Mingzu, coba cari jalan keluarnya. Sudah kubilang sebelumnya, semua aset lancar keluarga Qi sudah dimasukkan ke proyek lain. Kita hanya bisa keluarkan 500 juta sekarang. Dengar, tidak bisakah kau mengumpulkan sedikit dari sisimu? Mingzu, sayang, jangan lewatkan kesempatan ini. Metode apapun, harus dapatkan uangnya. Kita harus dapatkan uangnya, asalkan kita bisa ambil uangnya. Cari cara kembalikan nanti, lalu balikin. Gak ada yang tahu. Baiklah. Keluar kalian semua. Penyelamatku. Akhirnya kau datang juga. Ah, Tuan Zhuang sedang mengamuk. Kopinya terlalu dingin. Lalu terlalu panas. Susunya kebanyakan. Dia minta teh. Dia menepis berkas-berkasnya. kenapa dia mengamuk lagi? Dia tahu soal masalah Niu Zhengzi dan sekarang sedang marah besar. Teknologi prenatal modern terlalu efektif membanjiri pasaran. Saat kalian gelengkan kepala, apa telinga kalian tidak menampar wajah sendiri? Siapa yang hitung populasi kota Luyu? 236.500. 25 orang. 0. 25 itu otakmu.
Lilong. Ruru, kamu tidak apa-apa? Apa aku menakutimu? Kenapa kamu mengamuk lagi? Melempar berkas kemana-mana? Aku tidak memberitahumu soal Niu Zhengzi, karena itu masalah sepele. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku sudah mengusirnya. Ruru, kamu selalu mandiri. Rasanya kamu tak butuh aku. Aku takut kamu akan tinggalkan aku. Kalau begitu, kamu saja yang terus membutuhkanku. Nah, begitu dong. Dia langsung tenang. Nona, An penyelamatku. Pak Zuang, teh hijau susu 45 derajat tanpa gula, sesuai permintaan. Kenapa kamu bawa teh? Sejak kapan aku minum teh? Sana buatkan kopi panas. Sedikit gula, sedikit susu. Ruru menyukainya. Baik, Pak. Sudahlah. Biar aku ambil sendiri. Baik, Pak. Andrew, kenapa kamu ada di sini? Bekerja. Memangnya mau apa lagi? Pantas saja kamu tidak tertarik pada Niu Zhengzi. Ternyata kamu kerja di grup Zuang, mau menggait suami kaya di sini ya? Cuma orang sepertimu yang pikirannya cuma merebut laki-laki. Sedangkan aku di sini untuk merebut pekerjaan laki-laki. Jangan kegeeran, kamu cuma karyawan rendahan. Kamu pikir kamu, bos? Banting tulang di sini? Yang disuruh-suruh seenaknya. Sedangkan aku, tanda tangan kontrak dengan Presdir Zuang. Ini perbedaan mendasar kita. Perbedaan gadis desa dan Mingzu. Kamu berhasil kumpulkan 2 miliar dan datang serahkan uang padaku. Kamu tahu kan, aku spesial bagi Presdir Zuang. Bahkan, Presdir Grup Keamanan Shengi juga suka pada aku. Kamu bilang siapa? Presdir Grup Shengi. Dia bilang, di masa depan, mau lanjut kerja sama denganku. Perusahaan Zuang atau Grup Shengi. Hal yang orang kampungan sepertimu tak akan pernah bisa capai seumur hidup. Kamu cuma pecundang. Kalau soal narsis, aku akui, aku kalah darimu. Kamu benar sekali, Presdir Zuang selama ini menyukaimu. Aku akhirnya paham jarak antara kita. Dari mana wanita bodoh ini? Zisheng suka kamu? Kamu gila? Siapa kamu? Berani dorong aku. Ini, Nona Ruan Mingzu, teman kecil Presdir Zuang. Dia bukan gila, orang spesial bagi Presdir Zuang. Jangan main fisik. Memang kamu yang kupukul? Sekarang sembarang orang berani datang merebut lelakiku. Apa-apa? Kau pukul aku. Orang tuaku saja tak pernah pukul aku. Hei, berhenti bertengkar. Wajah kalian tergores. Tuan Zuang takkan suka. Monster, Nona An. Benar-benar monster. Aku tak bilang kau monster. Tunggu, maksudku bukan begitu. Iya, saya. Tuan Zuang, ini 2 miliar dari keluarga An dan Qi. Taruh di meja. Jadi, Tuan Zuang, kapan kami bisa melihat hasilnya? Nona An, manajer, perusahaan An. Anda tidak menilai sebelum investasi. Kalau tidak sabar, ingin untung, jangan kerjasama. Ambil kembali kartunya. Maaf Tuan Zuang, bukan itu maksud saya. Nona An, kalau tak ada urusan lain, silakan pergi. Tuan Zuang, saya ingin traktir makan malam pribadi. Sebagai ucapan terima kasih untuk hadiah di pesta pertunangan, saya suka sekali. Ada waktu. Kantor ada toilet. Ikan besarnya sudah memakan umpan. Apa kamu mengkhawatirkanku? Hatiku sakit memikirkanmu. Aku tahu itu. Kenapa kamu dikirim ke luar negeri? Aku tahu saat baru sampai di sana, kamu tak punya uang sepeser pun. Kerja paruh waktu belasan kali sehari. Kamu membawa Shengi dari nol dan membangunnya menjadi seperti sekarang. Ruru. Hatiku sakit karena kamu sendirian. Makanya aku benci keluargaan.
Aku sakit hati memikirkan masa kecilmu. Itulah sebabnya aku benci, karena tak bertemu denganmu lebih awal. Zhuang Zisheng, kamu harusnya senang aku sudah tumbuh dewasa. Sekarang, aku bisa berdiri di sisimu. Zisheng hanya boleh jadi milikku. Kopi ini untuk Tuan Zhuang. Baik, Nona Ruan. Berikan padaku, biar aku yang bawa masuk. Baiklah, baiklah. Zisheng, ada yang ingin kukatakan padamu? Aku janji, hanya kali ini saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku janji, cuma sekali ini aja. Aku gak bakal ganggu kamu lagi. Kalau gitu aku keluar dulu. Dia rela biarin aku berduaan sama cewek lain. Zisheng, minum kopinya. Aku nggak mau minum itu. Ini aku seduh sendiri loh. Kalau gitu makin nggak boleh diminum. Gimana kalau kamu kasih racun? Sekarang sudah oke kan? Zisheng, aku mau bilang kalau aku udah suka sama kamu lebih dari 10 tahun dan aku gak bakal nyerah. Mau itu Anru atau siapapun, jangan harap bisa rebut kamu dari aku. Udah setengah jam, belum keluar juga. Cowok cewek berduaan di dalam, lagi mesra-mesranya. Baru juga setengah jam. Kalau aku masuk sekarang, apa aku gak bakal kelihatan pice? Tadi aku pergi sok keren. Sekarang jilat udah sendiri. Zhuang Zisheng pasti bakal besar kepala. Ruru, tolong aku. Ruru, berikan tanganmu. Apa kamu berencana pakai ini untuk membuat dirimu pingsan? Ruru, Ruan Meng membiusku. Kelihatan kok. Aku harus bagaimana? Ada 3 pilihan. Yang pertama, menurut klise drama TV standar, kamu harus mandi air dingin dulu. Yang kedua, sering dipakai di banyak novel, di mana tokoh utama, demi menghindari bahaya, biasanya melukai diri sendiri, supaya tetap sadar. 2 cara pertama ini, keduanya agak berisiko. Saran ketiga, ayo ke rumah sakit. Ruru, aku makin mencintaimu. Kalau kamu belum puas, aku punya cara keempat. Mingzu pahlawan besar keluarga An. Saat keluarga An bersanding dengan keluarga Zhuang, jadi salah satu keluarga kaya teratas. Kita tak perlu peduli lagi dengan sikap siapapun. Dasar sampah masih berani kembali. Ini rantai anjing khusus untukmu. Asal kamu patuh memakainya, masih akan kasih sisa makanan. Astaga, kakak heran kenapa kamu tidak pernah pulang malam. Ternyata tidur sana-sini. Apa tidak takut kena penyakit?
Anak durhaka, kamu mempermalukanku. Kalau kamu punya sedikit kebaikan, Mingzu, takkan sebejat ini. Mana bisa dia dibandingkan dengan Mingzu? Mingzu sekarang adalah Presdir Ankop. Dan dia disukai Presdir Zuang. Dan Presdir Shengyi, mana mungkin ayam hutan menandingi Phoenix? Tertawalah. Makin keras kamu tertawa, makin sakit jatuhnya nanti. Aku layani kamu untuk terakhir kali. Ayah, aku mau pinjam uang. Buat apa kamu butuh uang? Untuk berobat. Jangan bilang kamu benar-benar kena penyakit kotor. Mingzu, kamu tidak apa-apa? Aku sakit. Ayah, aku ini anakmu. Jangan mendekat. Aku tidak punya anak sepertimu. Maksudmu, kamu mau memutus hubungan? Putuskan sekarang. Kamu kena penyakit kotor di luar dan minta uang kami untuk obatin. Kamu gila. Maka mulai sekarang, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Seharusnya aku yang bilang begitu. Anru, mulai sekarang, hidup atau matimu tak ada hubungan denganku. Jangan kembali saat keluargaan sukses menangis minta kembali. Ayo pergi. Kita harus ke rumah sakit dan minum obat pencegah. Jika dia benar-benar menularkannya pada Mingzu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Heboh hanya karena sedikit plasma. Aku memang punya penyakit. Aku punya megalofobia. Takut pada 3 idiot besar ini. Aku juga menderita penyakit. Melihat benda berkilau. Dan tangan jadi gatal. Menyita semuanya. Kerja sama Zuang Ruan berakhir. Sudah selesai total. Demi cari muka pada grup Zuang, banyak perusahaan memutus hubungan dengan keluarga Ruan. Keluarga Ruan akan segera bangkrut. Keluarga Ruan diam-diam menggunakan nama Zuang untuk perbuatan kotor. Kubiarkan demi persahabatan keluarga kita dan membereskan kekacauan mereka. Tapi kali ini mereka melampaui batas. Ngomong-ngomong, Nona Ruan sudah menunggu di bawah seharian. Dia ingin bertemu Anda terakhir kalinya. Aku tidak akan menemuinya. Aku mau makan malam dengan Ruru nanti. Ruru belum kembali. Nona, Anda ada urusan. Pulang ke rumah. Akan kucari. Andrew, ini semua salahmu. Kau menghancurkan keluarga Ruan. Aku akan membunuhmu. Ruru. Sekarang giliranmu. Kalau dilihat begini, Ruru ternyata masih lembut padaku. Dia benar-benar mencintaiku. Aku sudah panggil polisi. Masalah di sini sudah beres. Saatnya menyelesaikan urusan antara kita berdua. Coba kulihat. Gak ada yang perlu dilihat. Sebentar lagi mau kusimpan. Harus disembunyikan di berangkas. Baguslah putraku. Akhirnya menikah juga. Ya, aku hampir mengira kita takkan melihat bocah nakal ini menikah. Terima kasih, Ruru, sudah mau sabar menghadapi Zisheng. Ruru, sudah dapat buku nikah? Cepat beri, kami cucu buat dijaga. Benar, kami ingin segera gendong cucu. Apa itu nggak terlalu cepat? Gimana menurut Zisheng? Menurutku ayah dan ibu ada benarnya. Tapi, aku dan Ruru juga ingin menikmati waktu berdua saja. Memang agak terlalu cepat. Dia harusnya mulai bergerak sekarang. Aku mau mandi dulu.
Apa Ruru tidak tertarik padaku? Bagaimanapun juga, malam ini adalah malam pertama kita. Zuang, Zisheng, ambilkan aku handuk. Apa aku harus ambil yang merah? Atau yang merah muda? Atau yang hitam? Tidak jadi, aku sudah menemukannya. Ruru benar-benar tidak tertarik padaku. Bukankah kita sepakat untuk tidak punya anak? Tidak punya anak, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Mingzu, soal investasi kita. Apa sudah ada hasilnya? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jangan khawatir, Gao Fei. Kita berinvestasi di proyek besar. Ini proses jangka panjang, jadi jangan buru-buru. Aku cemas. Penagih utang sudah di depan pintu keluarga Qi. Coba kamu tanya. Prasdir Shenji, bukankah dia menghargaimu? Itu tidak pantas. Bagaimana kalau dia pikir kita mendesaknya? Apa salahnya dengan itu? Kenapa kamu membentak? Apa yang kau lakukan? Mingzu, aku terlalu gegabah. Perusahaan keluargaan, bukankah butuh uang itu? Tutupi kekurangannya. Coba pikirkan, kalau ketahuan orang, keluarga, anak akan bangkrut, kau akan masuk penjara. Paham kan? Aku mengerti. Kenapa Presdir nggak mau ketemu aku? Udah sampaikan pesannya. Kau bilang ke Presdir siapa aku. Maaf Nona, Presdir kami sedang tidak menerima tamu. Tak kusangka, Anru. Kau berhasil gayat orang besar. Asisten Liu. Apa kau tahu Anru punya penyakit semacam itu? Kurasa kau yang sakit jiwa. Asisten Liu, kau pasti tak ingin Presdir tahu. Dia memelihara wanita yang punya penyakit kotor. Kau mau apa? Andrew, setelah tinggalkan keluargaan, kau makin menyedihkan. Jadi simpanan terang-terangan. Wajahmu terlihat agak tidak simetris. Nah, begini, jauh lebih baik. Biarkan aku temui Presdir, atau aku sebarkan videonya dan hancurkan reputasimu. Kau pikir Presdir masih mau pelihara kamu nanti? Lagi ngapain kamu? Coba lihat badanmu. Ada stempel karantina biru. Maksudmu apa? Dia pikir, kamu itu babi. Anru. Anru, kamu yang paksa aku ya? Yo bos, tolong aku. Ruru, kamu lihat semuanya kan? Kenapa nggak izinkan aku pakai PR buat urus ini? Netizen idiot nggak punya otak. Terus menyerangmu di internet. Aku nggak perlu lihat. Aku tahu apa kata mereka. Kayak bilang aku simpanan Liu Sheng dan bilang aku tidur sana sini punya penyakit. Kalau ada simpanan, aku yang biayain. Siapa Liu Sheng? Dia punya uang? Sanggup biayain. Ah, sudahlah. Baiklah. An Mingzu rela keluar uang banyak buat belai trending topic. Kita biarkan dia dapat maunya. Ini promosi gratis. Jadi apa rencanamu? Biarkan pelurunya terbang. Serangan balik ke An Mingzu nanti bakal jauh lebih parah. Sekarang kita bisa mulai ke grup An.
Apa? An Mingzu, kamu menggelapkan dana perusahaan. Kamu pakai buat apa uangnya? Operasional perusahaan lagi sulit dan sangat butuh uang ini. Cepat kembalikan. Aku talangi dulu untukmu. Ganti uangku nanti. Kamu, berapa banyak yang kamu ambil? 500 juta. 500 juta. Itu bagian dari 2 miliar. Kami yang diinvestasikan dalam bisnis. Gaofei masih kurang 500 juta. Jadi, Gaofei bilang akan dilunasi setelah dapat uang. Jangan khawatir. Dasar anak durhaka. Keluarga kita bisa bayar. Kau gelapkan dana perusahaan. Tak bisa tutup lubang ini. Perusahaan akan bangkrut. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengelola perusahaan sejak awal. Mari kita bicarakan dengan tenang. Kenapa kamu pukul anak kalau terpaksa minta bantuan keluarga Qi? An Mingzu. San Mingzu, kamu bilang cari CEO Shengyi. Uangnya mana? Lepaskan aku. Gaofei, menantu bisakah keluarga Qi? Masih ada 500 juta. Asalkan perusahaan. An selamat dari krisis ini. 500 juta. Dari mana bisa dapat 500 juta? Keluarga Kiku sudah lama bangkrut. Aku kumpulkan semuanya. Berpikir investasi denganmu. Akan selamatkan kami. Tapi aku tak punya apa-apa. Debt collector mengejarku. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Bukankah keluargaan seharusnya kaya? Cepat ambil sahammu dengan harga terendah. Dan jual semuanya. Lihat ada yang mau terima. Kekacauan. Perusahaan An ini 500 juta. Perusahaan An telah diakuisisi oleh Shengyi. Sekarang bukan hanya saham Bibi, tapi seluruh saham perusahaan telah kembali ke tanganmu. Ruru, gratis. Kamu dapatkan seluruh perusahaan An. Itu wanitaku. Maksudmu tanpa keluar uang? Bukankah kamu habiskan 1 miliar? Milikmu adalah milikku. Anda sang mengira mata ikan mutiara. Dia akan sangat menyesal. Jadwalkan pengambil alihan resmi perusahaan An. Rapat pemegang saham. Presdir An, putrimu hebat. Baru sebulan urus perusahaan, sudah serahkan seluruh harta keluarga An. Perusahaan susah payah dibangun, diberikan ke orang lain sendiri. Paman semua, kalian keluargaan, perusahaan krisis. Kenapa malah bersembunyi? Kami cuma ikut perintah Presdir. Bahkan pakai cara ilegal untuk investasi di Shengyi. Lihat apa yang terjadi. Seluruh perusahaan milik Shengyi. Kau, para pemegang saham, jaga bicara kalian. Presdir Shengyi menaruh hati pada Mingzu kita. Perusahaan diakuisisi Shengyi, mungkin malah bagus. Shengyi itu kuda hitam yang bangkit belakangan. Hampir setara dengan keluarga Zhuang. Dia bisa dapatkan wanita manapun. Dia nggak bisa cari orang lain. Sampai mau sama wanita bersuami kayak kamu. Kau pikir kau wanita cantik tiada tara? Atau seorang dewi? Apa katamu? Berhenti bertengkar. Presdir datang. Kau pikir siapa kau? Berani mempermalukanku. Percaya padaku, aku akan minta Presdir pecatmu sekarang. Perusahaan ini bukan milik keluarga An lagi. Kenapa kalau aku dipecat? Aku juga tidak sudi di sini. Asisten Liu, kau gila? Saat genting begini, bawa wanita simpanan masuk rapat? Mau bikin CEO marah? Gadis tak tahu diuntung. Keluar. Ini bukan tempatmu. Benar, kalau kau membuat CEO marah, kami takkan sanggup menanggung akibatnya. Sayangnya, kalau saya pergi, rapat ini tidak akan bisa dilanjutkan. Apa maksudmu? Izinkan saya perkenalkan. Nona Aru, CEO Shengyi. Bagi kalian semua, dia CEO masa depan kalian. Ruru itu CEO Shengyi. Tuan An, hubungan kita sudah putus.
Tolong panggil saya Presdir An. Saya ingat ada yang bilang, kalau CEO Sheng Yi menyukainya, dia pasti sedang berkhayal. Saya Andrew, pemegang saham. Setelah ambil alih grup An, industri inti tetap sama. Tapi, saya jamin di bawah kepemimpinan saya akan lebih banyak peluang berkembang. Tentu saja, jika ada yang ingin mengundurkan diri, saya akan berikan kompensasi yang sesuai. Presdir An, Anda yang bawa Sheng Yi sukses. Saya percaya Anda. Saya ikut bertahan. Bukankah kau bilang kau tak mau kerja di sini kalau perusahaannya bukan margaan? Guncang air di otakmu. Tuang keluar. Presdir An tidak bermargaan. Untuk pemegang saham yang bertahan, bonus akhir tahun, tiap orang dapat 1 juta. Bagus. Luru, kelola perusahaan begini, cepat lambat bangkrut. Kembalikan saham itu. Ayah yang kelola untukmu. Siapa yang berkuasa? Ayah. Hei, kenapa kau umpat? Pengawal, bawa ketiga, perusak pemandangan ini, dan lempar mereka keluar. Yalah, Andrew, kau menipu Kulamto. Dasar tak tahu diuntung, begitukah cara bicara ke kakakmu? Luru, gimana kalau begini? Kau kelola perusahaan, tapi sahamku. Ruru, apa yang kau lakukan? Ruru, Andrew, bawa mereka pergi. Jalan. Hancur. Semuanya hancur. Keluarga An tamat. Keluarga C juga tamat. Salahmu. Kalau kau tak menggodaku, aku pasti sudah menikah dengan Andrew dan jadi CEO perusahaan terbuka. Ki Gofei, pria apa yang pukul istrinya? Keluarga Kimu juga bangkrut kan? Ya, aku memang tidak berguna. Putrimu hebat kan? Tuan Zuang suka kan? Kenapa tak kau suruh putrimu itu telanjang bulat dan goda dia? Mungkin dia bisa dibayar. Kau... Benar, Mingzu. Kenapa kau tidak pergi memohon bantuan Tuan Zuang? Ibu? Ayah? Ini satu-satunya kesempatan keluargaan untuk membalikan keadaan. Katakan, Tuan Zuang, aku butuh uang. kenapa aku harus memberikannya? Pakai bajumu. Keluar. Hanya Tuan yang bisa selamatkan aku. Kalau tidak, mereka akan pukuli aku sampai mati. Aku bukan juru selamat. Kamu tak punya ambisi, cuma berkhayal manfaatkan pria. Ubah nasib tanpa usaha. Tak ada yang selamatkanmu. Hanya orang sepertimu yang cuma mikirin cara rebut pria, sedangkan aku di sini untuk merebut pekerjaan pria. Jadi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah sampai. Bola. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku tidak bisa memutuskan. Sekarang istriku yang memegang kendali grup Zuang. Rumornya Tuan Zuang menjauhi wanita. Wanita yang menjadi Nyonya Zuang pasti sangat luar biasa. Tuan Zuang, tolong izinkan aku bertemu Nyonya Zuang. Mungkin dia bersedia membantuku. Istriku memang hebat. Pintar dan cantik. Cakap dan banyak akal. Tenaganya besar. Lebih baik dariku dalam segala hal. Bukankah begitu? Istriku. Itu faktanya. Itu kenyataannya. Seharusnya aku sadar lebih awal. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan bilang dia jadi gila karenamu. Kenapa? Aku tumbuh di keluarga kaya. Hidupku lebih menyedihkan darimu. Aku tumbuh di desa Wang. Walaupun kakek cuma petani, dia sangat hebat. Gandum yang dia tanam paling besar di desa dan paling bagus. An Mingzu.
Kamu kalah karena wajar kamu tak dapat hasil jerih payahmu sendiri. Soal pindahkan aset. Kenapa tak lapor polisi? Apa kamu tidak membenciku? Aku mencuri kasih sayang ayah. Jadi kalian orang kota menyebut ini cinta. Aku tak perlu disukai orang lain untuk membuktikan diriku. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak menyukaimu. Maafkan aku, kakak. Kenapa kamu bicara banyak sekali padanya? Sama perempuan pun kamu cemburu. Asalkan itu menyangkut dirimu, aku cemburu pada segalanya. Kamu benar-benar serakah. Cuka pun tidak kamu sisakan. Tapi aku paling menginginkanmu. Tuan Zuang, Nona An. Anda Sheng dan Zoyue ada di bawah. Ribut ingin bertemu Nona An. Minggir! Putriku, istri orang terkaya. Aku mertua orang terkaya. Berani kalian halangi aku? Restir Zuang, Ruru. Sudah ku bilang, panggil aku Presdir An. Ruru, aku ayahmu. Jangan setegak ini. Hanya karena dulu aku memanjakan Mingzu. Sekarang, kamu tidak mau mengakui ayahmu. Benar, waktu kamu hilang dulu, ayahmu mencarimu setiap hari. Tidak mudah bawa kamu kembali, tapi kamu malah nakal dan benci belajar. Ayahmu habiskan banyak uang kirim kamu ke luar negeri. Sekarang kamu sudah kaya. Kenapa tidak mau akui ayahmu? Ruru tak mau mengakui. Aku tak apa-apa. Pasti aku sebagai ayah sudah salah. Sudah selesai bicaranya. Masa depanmu, hidup atau mati, bukan urusanku. Jangan balik saat keluargaan sukses. Nangis minta balik? Surat pemutusan hubungan. Kamu tanda tangan bilang sendiri. Hidup matiku bukan urusanmu. Karma balas cepat. Bilang aku tak tahu terima kasih. Bilang aku tak diakui. Waktu Tuan An bawa aku pulang, umurku 10 tahun. Ibu jatuh sakit cari-cari aku. Sakit lama, sudah meninggal. Dikirim ke luar negeri, umur 11. Tak ada uang di kartu. Aku kerja dan belajar 9 tahun, dapat posisi ini usahaku sendiri. Kau lahirkan aku, tapi tak besarkan, masih berani mengejekku. Jangan cari aku lagi. Bersama denganmu. Itu memalukan. Ibu,